tanggal 2 Juni disebut ada pertemuan antara Bupati Kuansing dengan Kementerian Kehutanan atau Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni harus memanggil Menteri Kehutanan yang namanya disebut-sebut terseret dalam kasus ini. Ini lepas apakah dia terima atau tidak, apakah memang duit yang dikumpulkan oleh petani dari sisa hasil usaha anggota KUD itu mengalir ke atas gitu ya, apakah hanya ke bupati atau juga pejabat di Kementerian Kehutanan, karena yang bisa dilakukan oleh kepala daerah hanya memberikan rekomendasi pelepasan, tapi yang memberikan izin pelepasan itu nanti adalah Menteri Kehutanan. Celotehan dari Presiden Prabowo soal penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi jadinya harusnya tidak ada hambatan secara politik ya, siapapun yang diduga terlibat mau orang dekat Presiden maupun juga partai pendukung Presiden harusnya bisa diproses. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang juga merupakan sekjen dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI disebut oleh KPK dalam pengembangan satu perkara OTT beberapa hari lalu di Kabupaten Kuantan Singingi. Ya, ini ada satu wilayah di Riau ya, di mana sang Bupati Suhardiman Ambi itu ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan. Dalam hal ini yang menyuap adalah Zulkarnain sebagai sekda yang kemudian mendapatkan posisi itu dengan syarat memberikan satu mobil Toyota Land Cruiser yang harganya itu mencapai 2 miliar lebih. Nah, oleh karena itu kita ingin membahas kira-kira apakah perkembangan perkara suap ini akan mengarah ke kasus-kasus lain yang juga melibatkan sang bupati dan pejabat di Jakarta. Untuk membahas itu kita akan berdiskusi dengan Bung Emerson Yunto dari Satu Visi Law Office. Bung Emerson, Ya, KPK OTT lagi. Tuh. Ini kalau tidak salah OTT ke-7 ya? ke-14. Ke-14 dari seluruh OTT yang dilakukan ke KPK, tapi ke-7 untuk kepala daerah kalau tidak salah. Nah, kita sedang tidak akan membahas soal jual beli jabatannya, karena itu seperti kasus yang berulang, ya. Kemendagri sudah memberikan semacam catatan beberapa sektor ya yang di pemerintah daerah itu rawan korupsi. Salah satunya ya dalam hal jual beli jabatan, gitu. Nah, tiba-tiba muncul nama Raja Juli Antoni dalam perkara ini. Ini hubungannya apa, Bung Eson, dengan perkara yang sekarang di OTT oleh KPK? Jadi di luar kasus jual beli jabatan dari pengembangan KPK ini menurut PLT Direktur Penyidikan KPK ya, itu menyebutkan ini terkait dengan persetujuan atau penolakan pelepasan kawasan hutan yang itu kewenangannya di tangan Kementerian Kehutanan. Nah, sedangkan pemerintahan daerah dalam ini mungkin Bupati Kuansing gitu ya, hanya berwenang memberikan rekomendasi berdasarkan tata ruang dan kondisi lokasi. Nah, di case ini yang kemudian sekali lagi menyeret atau menyebut-nyebut ada tidaknya keterkaitan dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Apalagi kemudian tanggal 2 Juni disebut ada pertemuan antara Bupati Kuansing dengan Kementerian Kehutanan atau Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Nah, ini kemudian sedang ditelisik oleh KPK gitu loh. Oke, Bung Eson, ini kan kita sedang tidak memberikan satu kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana ya, akan tetapi mencoba untuk mengkonstruksi kira-kira apa perkara yang sedang digali oleh KPK sebagai pengembangan dari kasus OTT-nya. Nah, kalau kita rujuk kepada nama Raja Juli Antoni, sebenarnya sang menteri ini juga pernah namanya masuk dalam dokumen pemeriksaan yang itu terkait dengan suap di Inhutani 5.
Itu terjadi tahun 2025. Tapi memang setelah itu tidak ada lagi proses penyelidikan pemeriksaan lebih lanjut, dia layak dipanggil atau kemudian diperiksa dan lain-lain. Karena waktu itu memang masih pada era pemerintahan Jokowi ya ketika keputusan itu diambil. Nah, terkait dengan kasus ini, lagi-lagi kita ngomong soal indikasi adanya gratifikasi ya kalau tidak salah. Ya. Mengingat Pak Bupati ini diduga mengutip dana dari para petani yang tergabung dalam koperasi unit desa. Kita belum tahu berapa nilai kutipannya sehingga akan terkumpul berapa dan apakah memang kemudian dari dana itu diterima langsung oleh Bupati dan kemudian oleh Bupati diserahkan lagi kepada pihak lain. Karena ini tadi ada hubungannya dengan wewenang beberapa pihak. Salah satunya tentu adalah Menteri Kehutanan. Nah, dalam konteks ini kira-kira KPK sendiri sebagai penyidik gitu ya, itu harus melakukan langkah-langkah apa saja Bung Eson? Ya, yang pasti selain melakukan pemeriksaan terhadap bupati ya, dan juga sekda di sini kan, itu juga sekali lagi harus memanggil Menteri Kehutanan yang namanya disebut-sebut terseret dalam kasus ini. Ini lepas apakah dia terima atau tidak, ini kan untuk memperjelas case-nya seperti apakah. Apakah memang duit yang dikumpulkan oleh petani dari sisa hasil usaha anggota KUD itu mengalir ke atas gitu ya, apakah hanya ke bupati atau juga pejabat di Kementerian Kehutanan. Karena sekali lagi yang bisa dilakukan oleh kepala daerah hanya memberikan rekomendasi pelepasan, tapi yang memberikan izin pelepasan itu nanti adalah Menteri Kehutanan gitu ya. Nah, ini yang informasi ini harus digali oleh KPK, salah satunya dengan melakukan panggilan terhadap Menteri Kehutanan nih, Raja Juli Antoni. Nah, bicara soal kasus korupsi kehutanan kan paling tidak ada 3 modus ya. Jadi kalau korupsi kehutanan itu berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan seperti yang kasus terjadi di Kuansing, ini Bupati Kuansing, kemudian perubahan ataupun juga alih fungsi lahan. Di luar itu mungkin ada kasus-kasus yang terkait dengan pengadaan ya. Nah, kalau bicara soal semestanya itu pelibatannya biasa memang kepala daerah, entah bupati atau juga gubernur. Jadi sudah ada beberapa bupati atau gubernur yang tersangkut dalam kasus pelepasan kawasan hutan maupun alih fungsi lahan gitu ya. Itu sebut saja misalnya di Sumatera Selatan, kemudian di Kalimantan Timur, kemudian ada kasus di Pelalawan yang lama-lama yang juga melibatkan di luar kepala daerah juga melibatkan anggota dewan yang juga punya kewenangan melakukan pengawasan dan juga mungkin memberikan rekomendasi terhadap pelepasan tersebut. Nah, di case ini ya ini menarik ya, ini duit yang dikumpulkan itu dari petani, bukan dari seng atau swastanya apakah terlibat atau tidak, tapi memang ada satu orang tersangka dari swasta yang diproses oleh KPK. Apakah ini juga terkait dengan kasus pelepasan kawasan hutan ataukah kasus yang lain? Tapi dari pembacaan awal ini kan sekali lagi nama Raja Juli Antoni itu disebut-sebut ya. Dan yang menyebut adalah KPK ya. Dan menyebut karena dia bilang bahwa ini adalah kewenangan dari Menteri Kehutanan untuk pemberian izin pelepasan kawasan hutan produksi terbatas gitu ya, HPT ya. Nah, di situ sebenarnya yang kemudian perlu ditelisik lagi oleh KPK. Nah, masyarakat saat ini sedang menunggu apakah KPK punya keberanian melakukan proses pemeriksaan terhadap misalnya aktor-aktor yang punya dimensi politik atau punya dimensi misalnya punya background misalnya militer begitu ya. Mungkin secara flashback ke belakang kita masih ingat kasus kejadian di Bea Cukai yang nama Dirjen Bea Cukai juga disebut-sebut gitu ya, baik oleh kesaksian di proses penyidikan maupun juga di pengadilan, tapi juga belum juga diproses ataupun bahkan sampai saat ini belum terdengar dipanggil atau tidak. Kalau kita ingat juga dulu
kasusnya Kepala Dinas PU Sumatera Utara. Sumatera Utara itu hanya berarti di Kepala Dinas PU-nya aja, tapi Bobby selaku atasannya Dinas PU itu juga relatif tak tersentuh ya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan KPK di kali ini itu ya, apalagi sudah dengar banyak celotehan dari Presiden Prabowo soal penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi, jadinya harusnya tidak ada hambatan secara politik ya. Siapapun yang diduga terlibat, mau orang dekat presiden maupun juga partai pendukung presiden, harusnya bisa diproses nanti. Bung Eson, kalau kita kembali ke soal kewenangan ya, yang ini menjadi salah satu mungkin indikasi bagaimana dana itu mungkin mengalir, gitu ya. Kan yang konteksnya kepala daerah itu hanya rekomendasi. Betul. Sementara perizinan itu lari ke pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan. Nah, kira-kira kalau dari sisi bobotnya antara rekomendasi dan izin itu bagaimana? Sehingga kemudian kita bisa bayangkan uang itu akan lebih banyak mengalir kemana jika memang terjadi pemberian suap atau gratifikasi. Iya, kalau secara struktural gitu ya, kan korupsi itu bertingkat. Semakin tinggi jabatannya pasti jumlah nilai suapnya pasti tinggi gitu ya. Nah, bupati mungkin kita belum tahu ya berapa jumlah uang yang disita atau yang diberikan oleh petani dengan terpaksa ya, dalam konteks. Karena berita yang ada menyebutkan potongan bagi hasil Ya, betul. yang dikelola oleh koperasi di sana itu kan hampir separuhnya ya yang diambil. Taruhlah misalnya kalau mereka itu bagi hasilnya sampai 200 juta berarti 100 juta, betul. Dikalikan ada berapa koperasi. Dan mungkin juga ada donasi-donasi lain ya yang kita belum tahu. Ya, ini yang harus sekali lagi dicek ya. Apakah menteri itu tidak terkena kasus korupsi gitu ya? Saya pikir di dalam sejarahnya misalnya mulai dari Presiden SBY, Jokowi, bahkan juga Prabowo kan sudah banyak nih kasus-kasus di mana menteri atau wakil menteri yang misalnya terlibat atau terima uang suap gratifikasi. Nah, di kasus yang ini yang kemudian harus dicek apakah memang dari potongan-potongan tersebut itu mengalir ke ke pejabat di Kementerian Kehutanan ya. Soal besaran kita belum tahu juga, karena kalau bicara soal korupsi itu kan dia rakus jadi kadang berapapun juga diterima gitu ya, disikat gitu ya. Kita sendiri belum tahu, belum ada kejelasan dari KPK berapa nilai tanda kutip uang yang mungkin disediakan gitu ya untuk misalnya menyuap atau direncanakan akan menyuap pejabat di Kementerian Kehutanan. Tapi paling tidak dengan dipanggil menterinya, kemudian pejabat sekda diminta keterangan dan juga bupatinya, ini akan semakin jelas sebenarnya memang dia sudah terima atau belum begitu kan. Bung Eson, tadi kan disebutkan bahwa KPK ini di periode belakangan ya itu kan relatif lebih menjaga jarak ya apabila perkara korupsinya itu terkait langsung dengan pejabat politik ya. Atau orang-orang yang berlatar belakang partai politik lah. Kalaupun KPK menangani pejabat tinggi, misalnya sekelas wakil menteri, tapi kan sebenarnya kalau kita lacak kembali, sebagian besar yang ditangani KPK itu tidak punya jalur langsung ke partai politik ya gitu ya. Sehingga kemudian menjadi pertanyaan juga dari sudut pandang masyarakat, kok KPK ini mainnya di pinggir terus gitu ya. Kalau teorinya makan bubur panas dari pinggir memang iya, tapi kalau terlalu lama di pinggir, yang tengah keburu dingin gitu ya, nggak bisa dijangkau. Sementara kalau kemudian kita bandingkan dengan kejaksaan yang bisa lebih cetar membahana gitu ya dari sisi penanganan perkara korupsi, ya katakanlah misalnya MBG ya. Kalau MBG itu kan kita dapat dengar sebenarnya KPK juga sudah
sudah mulai proses penyelidikan. tapi kemudian terlambat karena sudah didahului oleh kejaksaan. Jadi seakan-akan ada pertimbangan-pertimbangan non teknis yang ada di Kuningan sehingga kemudian ketinggalan proses hukum yang harusnya dilakukan dan menyasar ke pejabat-pejabat strategisnya. Bahwa kemudian di daerah dengan OTT kepala daerah itu juga merupakan bagian dari pejabat politik. Cuma kan kalau daerah itu beda lah gitu ya. Kelasnya beda gitu. Dan reputasi KPK sudah ada di sana sejak lama gitu. Mestinya KPK juga akan mengembalikan reputasinya yang dulu ada, di mana mereka tidak lagi mempertimbangkan jejaring politik, analisa aktor, latar belakang aktornya sebagai pertimbangan untuk menangani atau tidak menangani sebuah perkara gitu. Gimana Bung Eson melihat fenomena ini? Ya memang sekali lagi ada tren KPK kelihatannya tidak langsung berani misalnya menusuk jantung pertahanan gitu ya. Mereka selalu bermain di pinggiran. Jadi kalau pinggiran itu kan sebenarnya tergantung dari saksi-saksi atau kesaksian gitu ya, atau informasi data yang dipunyai ya. Persoalannya selama proses penyidikan itu, pemeriksaan saksi kan sangat mungkin ada upaya-upaya intervensi melokalisir kasus itu tidak kemana-mana. Jadi mungkin bisa saja mempengaruhi kesaksian saksi-saksi kunci agar misalnya kasus ini hanya ada di lingkup kecil tapi tidak melibatkan atasan. Nah ini yang harusnya juga pola ini harusnya dibalik oleh KPK. Ketika memang KPK sudah punya bukti yang cukup kuat, ada keterlibatan pelakunya, ya sebaiknya nggak perlu menunggu proses ini. Bahkan sampai ada yang bilang menunggu sampai pengadilan. Di kasus Bea Cukai kan kita lihat bagaimana misalnya KPK menurut kita bergerak sangat lamban ya. Jadi cepat tapi tidak untuk beberapa orang. Betul. Jadi cepat tangani tapi bukan aktor yang utama yang seperti dibayangkan oleh masyarakat. Nah yang di kasus ini yang kemudian jadi ujian bagi KPK. Apakah KPK masih jadi institusi penegak hukum yang tanda kutip dikendalikan oleh kekuasaan atau dikendalikan oleh partai politik. Ini nggak bisa dipungkiri karena KPK kan dipilih oleh DPR kan. Kemudian proses seleksi dilakukan oleh pemerintah. Jangan sampai misalnya ada bergen-bergen tertentu yang kemudian di kasus yang tidak punya dimensi politiknya cepat ditangani. Kita mungkin masih ingat ada Wamen Silmi, kemudian jangan lupa Budi Ari dulu juga. Budi Ari yang juga kemudian belum diproses gitu ya. Ada juga case-case yang sepanjang tidak punya cantelan politiknya, tidak dekat dengan kekuasaan, kasusnya begitu cepat, prosesnya begitu mulus ya. Tapi ketika ada kasus-kasus ini kok kayaknya kita harus muter dulu ya. Mencari soal bukti yang sangat kuat. Kalau nggak kuat KPK nggak berani. Jadi KPK menurut kita agak aneh gitu ya dalam beberapa periode terakhir ya. Nah, misalnya di jilid yang hari ini. Oke Bung Eson, kita akan lihat seberapa KPK melangkah dalam menangani dan mengembangkan perkara suap ya yang awalnya itu jual beli jabatan di Kabupaten Kuansing ya. Iya Kuansing. Kuantan Singi yang tentu harapan publik karena KPK sendiri yang sudah memukul gongnya dengan menyampaikan secara terbuka kepada publik akan kami panggil, akan kami periksa dan lain-lain. Tentu muncul harapan bahwa KPK akan juga masuk ke aktor-aktor yang dianggap strategis. Dan ini juga sekaligus sebagai jalan bagi KPK untuk mengembalikan reputasi mereka. Nah, kita mungkin masih harus menunggu beberapa bulan lagi sampai kemudian ada perkembangan terbaru dari KPK. Harapannya nggak bulan ya sebenarnya. Mudah-mudahan ya kalau KPK punya perubahan bisa hitungannya harian. Ya itu kan harapan ya palsu ya. PH kita hitungnya bulan lah supaya lebih realistis gitu ya. Seperti apa KPK? Kalau kemudian hanya menyebutkan nama orang tapi kemudian juga akhirnya tidak
ada proses hukum sama sekali, catatan kita lebih baik KPK nggak usah menyebutkan sama sekali. Karena nanti akan jadi blunder buat KPK sendiri. Ya, dan ini berarti kan kecermatan yang lebih tinggi bagi KPK untuk menyampaikan informasi kepada publik. Alih-alih kemudian membangun satu persepsi bahwa ada pejabat yang kemudian sebenarnya terlibat tapi kemudian tidak ditangani secara serius oleh KPK. Demikian sahabat integritas, bincang kita dengan Bung Emerson Yunto. Kita akan ketemu lagi di topik-topik lain selanjutnya. Sampai jumpa.